Perkenalkan, nama saya Jati Purnomo, akan mengikuti uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2023. Sekarang akan mengujikan uji kinerja profesi guru dalam rangka untuk praktek pembelajaran. Terima kasih. Selamat bertemu dalam rangka uji kinerja ini. Nama saya Jati Purnomo. Mohon maaf sebelumnya karena telah menyita waktu dalam pemaparan tayangan video praktek uji kinerja periode 1 tahun 2023. Semoga yang menilai uji kinerja selalu diberi kesehatan, rezeki, panjang umur. Namo Buddhaya. Sebagai bukti, nama saya Jati Purnomo menayangkan foto formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 1 tahun 2023. Mari silakan untuk memimpin doa ketuanya. Siap. Silakan duduk. Silakan untuk merenungkan 1 menit, ya. Objeknya yaitu nafas masuk dan nafas keluar, ya, pelan-pelan, ya. 1 menit saja. Merenungkan untuk ketenangan batin dengan objek nafas masuk dan nafas keluar, ya. Terus diulang-ulang sampai 1 menit. Ya. Mulai, silakan Bapak juga ini ikut. Silakan. Ya, mari silakan untuk memimpin doa ketuanya. Siap. Silakan duduk. Silakan untuk merenungkan 1 menit, ya. Objeknya yaitu nafas masuk dan nafas keluar, ya, pelan-pelan, ya. 1 menit saja. Merenungkan untuk ketenangan batin dengan objek nafas masuk dan
dan napas keluar ya. Terus diulang-ulang sampai 1 menit ya. Mulai, silakan Bapak juga ini ikut. Silakan. Cut dulu ya. Oke, cukup. Perlindungan selesai. Nah, Bapak buka masker ya, karena harus bicara dengan jelas. Nah, tujuannya apa? Untuk merenung pernapasan ini supaya kalian juga nanti bisa konsentrasi dalam belajar dengan ketenangan ya. Tidak pikirannya kemana-mana. Itu tujuannya ya. Harus konsen ya. Belajar apapun ya, bukan agama aja ya, semuanya kita harus konsen. Oke, terima kasih sudah merenungkan dengan benar. Bapak akan absen dulu sebentar. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada semua ya? Oke. Jadi kalau hadir semua Bapak Hasan hadir semuanya. Bapak persilakan untuk mengambil. Jadi hari ini tentang dhamma niyama. Dhamma artinya segala sesuatu. Niyama artinya hukum yang dengan sendirinya atau hukum alam. Itu dhamma niyama digabungkan hukum segala sesuatu ya, atau hukum tertib kosmis yang mengatur dengan sendirinya. Itu dhamma niyama ya. Oke, ini lanjut. Ini siapa yang mengatur terjadinya gunung meletus? Ada yang tahu? Nah, yang mengatur adalah Utu Niyama. Ya. Utu Niyama tadi yang pertama
itu mengatur segala sesuatu termasuk cuaca, halilintar atau petir ya, itu termasuk utu niyama. Lalu apalagi suhu udara ya, ombak, angin, termasuk gempa bumi ya, itu termasuk utu niyama ya, itu semuanya mengatur dengan sendirinya ya. Tidak ada siapa yang memerintahkan, itu sudah bekerja dengan sendirinya ya. Yang kedua, mengapa karma atau kama, nasib ya, makhluk hidup berbeda-beda? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Karma atau nasib itu kok berbeda-beda? Karena apa? Karena perbuatan ya, perbuatan semua yang membuat perbuatan baik atau buruk itu termasuk karma ya, menghasilkan karma atau kama. Nah, perbuatan ini ya, mengapa karma kok berbeda-beda? Ada yang mungkin saya sakit-sakitan Pak, yang satu saya sehat selalu Pak. Nah, yang sakit-sakitan ini berarti dia memiliki karma yang buruk ya. Contohnya mungkin dia waktu lampau pernah menyakiti hewan ya, atau makhluk yang lain atau manusia ya, itu makanya sakit-sakitan, menyiksa dan membunuh dan sebagainya, itu bisa sakit-sakitan. Nah, yang satu sehat Pak, saya sehat karena apa? Karena mungkin makan vegetarian, jadi dia dulu pernah vegetarian, nah akhirnya sekarang sehat. Nah, itu hubungannya berbeda-beda karma ya. Nah, kalian harus tahu tentang karma atau kama. Kalau istilah umumnya yaitu nasib ya. Nah, nasib itu kok saya menjadi orang miskin terus Pak misalnya. Nah, itu juga karma yang lampau sekarang memetiknya ya, karena dia tidak pernah berdana ya, atau berbagi kepada makhluk lain, jadi akhirnya miskin, jadi anak orang miskin. Nah, itu juga timbul dari keterangan dari yang kedua ini ya, karma atau karma. Yang ketiga, siapa yang mengatur panas dan dingin? Tadi sudah dijawab. Pertama, pertanyaan yang pertama ini Bapak sudah menerangkan, ada yang tahu? Utu niyama, betul ya. Nah, utu niyama ini yang mengatur panas dan dingin ya. Yang keempat sekarang, kenapa buah pepaya warna hijau berubah menjadi warna kuning? Ini disebabkan oleh hukum apa? Siapa yang tahu? Tidak tahu. Bija niyama ya, Bapak terangkan tentang bija niyama. Bija niyama ini mengatur dengan sendirinya, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan itu misalnya biji satu menjadi banyak ya kalau ditanam ya, stek ya, batang, tumbuh, tunas, pucuk itu berkembang dengan sendirinya ya, dengan hukum bija niyama tadi yang mengatur ya. Kenapa kok buah hijau menjadi kuning? Misalnya buah mangga hijau nanti akhirnya menjadi kuning, itu berarti proses bija niyama ya. Paham? Paham ya? Nah, itu berproses dengan sendirinya ya. Oke, bija niyama. Terus yang ini kelima ya. Kenapa usia makhluk hidup berbeda-beda? Ada yang panjang dan ada yang pendek tadi. Sudah dijawab juga tentang apa tadi? Tentang bisa pendek, bisa panjang. Kama, niyama, ya kan? Udah ya, hubungkan ke sana ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini untuk membuka supaya paham apa yang dipelajari nanti tentang dhamma niyama ya. Hukum yang mengatur dengan sendirinya. Nah, selanjutnya 5 hukum tertib kosmis atau 5 hukum alam semesta, yaitu ada 5. 1. Utu niyama. 2. Bija
niyama. Yang ketiga kama niyama. Yang keempat cita niyama. Yang kelima dhamma niyama. Nah, nanti akan diterangkan satu persatu ya. Oke, selanjutnya. Nah, utu niyama ini hukum universal, ini merupakan hukum yang Bapak katakan tadi, kepastian ya atau keteraturan musim. Hukum ini mengatur kepastian pergantian musim dan perubahan-perubahan temperatur di alam semesta. Hukum yang mengatur terbentuk dan hancurnya bumi termasuk ya. Lalu apa? Mengatur ombak, halilintar, gunung meletus dan sebagainya tadi ya. Ini tentang utu niyama ya. Selanjutnya yang kedua. Nah, ini tentang bija niyama tadi ya. Hukum ini merupakan hukum yang kepastian atau keteraturan biji ya. Hukum ini mengatur kehidupan dengan sendirinya, yaitu tentang tunas yang tadi ya. Tunas apalagi? Stek ya, pucuk berkembang dengan sendirinya ya. Nah, ini termasuk perkembangan manusia dan hewan ya, pertumbuhan maksudnya ya, pertumbuhan hewan dan manusia. Ini termasuk tergolong bija niyama ya, terbentuknya penumbuhan sel dan sebagainya ya. Ini termasuk ini bija niyama. Lanjut ya, yang ketiga tentang kama niyama tadi ya, hukum tentang perbuatan tadi ya. Apa? Keteraturan perbuatan atau kama. Hukum ini memastikan bahwa kama baik dan menghasilkan akan kebahagiaan. Karma buruk akan menghasilkan apa? Kesedihan ya, penderitaan atau kesedihan. Oke, ini ya. Secara singkat dulu. Bisa dikembangkan nanti. Yang keempat cita niyama. Nah, ini tentang apa? Perasaan ya. Nah, perasaan ini ada perasaan bahagia dan perasaan sedih. Nah, ini yang mengatur juga dari batin kita ya, atau pikiran, termasuk kesadaran tadi ya, bersatu dengan kesadaran ya. Cita niyama ya, yang mengatur dengan sendirinya ya, muncul dan lenyapnya kesadaran ya. Yang ini setelah cita. Yang kelima, dhamma niyama ya. Dhamma niyama ini tidak diatur oleh keempat niyama ya. Keempat niyama yang di atas tadi ya, termasuk tidak diatur oleh utu niyama, terus bija niyama, kama niyama, dan cita niyama. Nah, dhamma niyama ini ya, hukum yang mengatur dengan sendirinya, yaitu contohnya apa ya? Contoh dari kejadian bumi bergetar waktu sang Buddha lahir. Nah, itu contohnya ya. Itu mungkin dianggap keajaiban ya, tapi sebetulnya itu perbuatan dari Pangeran Siddhartha waktu lahir. Lalu mencapai penerangan sempurna, itu juga akan bergetar. Nah, lalu parinibbana itu juga bergetar ya. Bumi ini akan bergetar, tanda-tandanya dia sudah bersatu dengan Tuhan kalau dihubungkan ya. Tuhan itu tidak kelihatan, tidak tercipta, tidak menjelma, tapi ada ya. Oke, ini ya, kalau dihubungkan dengan itu sudah bersatu ya. Oke, bodhisattva lahir itu tumbuh 7 bunga teratai betul ya. Nah, itu dengan sendirinya. Setelah itu bagaimana Pak? Apakah langsung berjalan terus? Tidak, seperti layaknya manusia biasa ya. Hanya keajaiban waktu dhamma niyama muncul ya, kebaikan dia. Terus setelah itu ya merangkak lagi kayak bayi lagi, nangis ya, seperti itu ya. Ini tentang dhamma niyama tidak diatur oleh keempat niyama tadi ya. Berarti berdiri sendiri. Nah, kalian nanti bisa diskusikan dengan kelompok ya. Ini nanti terakhir ini buatlah 5 kelompok ya. Ini di sini 4, sebenarnya 5 ini ya. 5 sesuai dengan tadi dhamma niyama tadi ya.
Hukum tertib kasus tadi ada 5 ya. Hukum yang mengatur dengan sendirinya ya, ada 5. Sekarang kalian buat 5 kelompok ya, boleh? Nah, ini bagi ya 5 kelompok tadi yang Bapak terangkat 5 niyaman tadi ya, hukum 5 niyaman. Langsung putar untuk membuat 5 kelompok, mejanya diskusikan sesuai kelompoknya. Setelah oke. Ya, ini karena jamnya harus banyak karena diskusi ini tidak sebentar ya. Oke. Sudah 5 kelompok dibentuk. 1, 2, 3, 4, ini 5. 5 harus keluar dari sini. Ya, biar rapi. Nah, ini tengah ya. Tengah 1. Ya. Boleh. Yang kesimpulan aja ya. Kesimpulan tentang hukum. Kursi, ambil kursi belakang. Ambil kursi. Setelah itu ada. Ya, 5 kelompok berarti sini. Biar kelihatan. Oke, ini 5 kelompok sudah. Silakan diskusikan sesuai kelompok masing-masing ya. Nanti setelah itu presentasikan perwakilan 1, 2 atau 3 kalau waktunya ada ya, kalau nggak ada minggu depan. Oke ya, silakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya, atau 10 menit. 10 menit ya, diskusikan ya. Oke. Ya, oke. Kalau sudah selesai boleh maju presentasikan di depan kawan-kawan kalian ya. Bukan di depan Bapak ya, tapi di depan kawan-kawannya untuk maju presentasi ya. Silakan.
sudah siap boleh di depan teman-teman, langsung di depan sini ya, nanti ungkapkan pendapat kalian ya. Silakan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari ya. Silakan. Ada yang sudah selesai perwakilan 2 atau 3 boleh kalau masih ada waktu ya. Sudah? Ada diskusikan kelompok 1 siapa? Tentang hukum niyama tadi siapa? Silakan. Nah, boleh? Belum? Oh ya, tanya boleh. Boleh kalau mau kasih boleh. Nah. Ya. Kalau kesimpulannya juga boleh ya. Sudah ditulis materinya yang didiskusikan, ditulis di belakang sini. Jadi dikumpul ya nanti ya, per kelompok dikumpul, ditulis dulu kesimpulan, kalau sudah selesai dikumpul ke bapak ya. Oke, ditulis di sebaliknya di kertas itu tulis ya. Ya, kesimpulannya tentang yang kamu bahas tadi ya, yang sesuai dengan kelompok. Sudah, ya boleh silakan maju untuk mengeluarkan ke teman-temannya, nanti bisa tukar pendapat ya. Oke, ya boleh berargumen untuk pendapat. Silakan di sini di depan kawan-kawan kalian. Silakan. Bilang sama teman-temannya ya, yang Selamat pagi semuanya. ya, selamat pagi. Kami kelompok yang merangkul kakak saya, Lydia, Darli, Vin, Rachel, dan Sharon akan menjelaskan tentang salah satu dari 5 hukum relatif kosmis atau 5 hukum alam semesta, yaitu hukum niyama. Jadi, nanti yang akan menjelaskan
atau keteraturan musim. Hukum ini mengatur kepastian pergantian musim dan perubahan-perubahan temperatur di alam semesta. Jadi agar lebih mudah dipahami dengan bahasa lain, utu niyama ini berkaitan dengan utu, di mana utu ini adalah cuaca atau suhu. Jadi utu niyama sebagai contoh, utu niyama ini jadi sebagai contoh di dunia ini ada daerah yang mengalami musim salju, tetapi ada juga daerah yang tidak mengalami musim salju. Dan biasa kita sebut sebagai daerah tropis, di mana daerah tropis ini hanya mengalami musim hujan dan musim kemarau saja. Kemudian yang sesuai yang saya sebutkan tadi, utu niyama ini hukum tentang suhu atau cuaca. Jadi hukum ini juga menentukan kapan terjadinya musim hujan, kapan terjadinya musim kemarau, dan juga kapan terjadinya musim salju. Kemudian utu niyama juga mencakup semua fenomena anorganik. Contohnya seperti terbentuk dan hancurnya bumi, planet, tata surya, galaksi, kemudian mengatur temperatur, iklim, kemudian beberapa fenomena alam seperti gempa bumi, erupsi, ombak, angin, dan juga berkaitan dengan energi seperti terjadinya petir dan kilat. Jadi secara garis besar utu niyama ini adalah hukum yang mengatur tentang suhu dan cuaca. Baik, kita akan berganti pada untuk sesi tanya jawab. Jadi pertanyaannya adalah apa hal yang diatur oleh hukum utu niyama? Kalian bisa jawab? Ya, tepuk tangan. Selanjutnya disebutkan bahwa utu niyama adalah hukum alam berkaitan dengan itu. Apa yang maksudnya itu? Ya. Boleh kelompok lain menjawab. Itu sudah dilemparkan. Apa pertanyaannya? Disebutkan bahwa utu niyama adalah hukum alam berkaitan dengan itu. Apa yang maksudnya? Oke, tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 contoh fenomena anorganik yang dicakup oleh hukum utu niyama. Masih? Ulangi. Sebutkan 3 contoh fenomena anorganik yang dicakup oleh hukum utu niyama. Maksud anorganik apa? Maksudnya kayak gimana ya? Ini kan cuaca. Fenomena alam gitu deh. Badai. Tsunami, angin. Betul kan? Ya, kasih hapus. Kasih. Dia suka bersih-bersih, terima kasih. Ya, terima kasih. Menyenangkan diskusi.
tutup dengan doa dulu ya. Nah, Bapak mau menjelaskan tentang tadi ya. Ini hasil diskusi kalian memang sangat bagus ya. Kalian tingkatkan lagi, hubungkan lagi tentang fenomena di alam ini apa aja ya yang terjadi ya, sesuai dengan fisika kimia ya. Itu juga bisa berhubungan dengan Utoniyama. Oke. Nah, terima kasih sekali sudah berdiskusi. Selanjutnya akan dilanjutkan minggu depan. Nah, sekarang kita tutup dengan doa. Ya, silakan. Jadi, bisa berdoanya tidak bersuara. Ya. Oke, silakan. Kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan yang Maha Esa, terima kasih atas semua berkat-Mu, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuhan yang penuh kasih, penuhi hati kami agar selalu ceria, bersikap baik dan berbakti pada orang tua, bangsa dan dunia. Lindungilah keluarga, guru dan teman-teman kami agar bisa kami dapat bertemu kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat beristirahat ya. Oke, terima kasih sekali. Bukti tayangan foto anak-anak antusias dalam presentasi berkelompok maju di depan kelas. Sangat menyenangkan dalam pembelajaran ini. Fenomena alam yang terjadi sesuai dengan hukum tertib kosmis, hukum yang mengatur dengan sendirinya. Mari kita ukir kisah yang penuh makna, bagai sebatang lilin, leburkan diri untuk terangi dunia mulia. Baik di dalam air, tumbuh-tumbuhan akan bekerja sendiri sesuai hukum yang mengatur, yaitu Bijaniama. Di tengah hujan salju, semakin diterpa, semakin harum mewangi. Semua kesulitan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya selaku peserta uji kompetensi program pendidikan profesi guru, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Salam Buddhis. Namo Buddhaya. Rasakanlah selalu kasih lembutlah, penuh syukur selalu. Semua insan hadir di dunia dalam kasih Sang Kuasa. Semua bawa kisah hidup